Artinya, sekali lagi, ada setiap tahun itu miliaran dana zakat yang dikelola oleh Basnas itu haram. Ini kami sampaikan karena kami ingin mengingatkan kembali di mana praktek-praktek pengumpulan zakat profesi dengan memotong gaji ASN ini terus saja berlangsung hingga saat ini. Dan kami ingin mengingatkan kembali, mari kita cermati dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita pungkiri bahwa di zaman sekarang ini potensi zakat dari sektor zakat profesi ini cukup menggiurkan bagi para pengelola zakat. Oleh karena itu tidak heran jika Badan Amil Zakat Nasional terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor zakat profesi ini. Sehingga berbagai praktek dilakukan di berbagai daerah. Ada yang memaksimalkan pengumpulan dana zakat ini dengan memotong gaji ASN. Ada yang bekerjasama dengan pemerintah daerah menetapkan zakat profesi ini berdasarkan eselon atau jabatan. Eselon 2 sekian, eselon 3 sekian, eselon 4 sekian, staf sekian. Ini praktek-praktek yang diterapkan oleh berbagai daerah di dalam memaksimalkan pengumpulan dana zakat dari sektor zakat profesi ini. Menyikapi hal ini, maka pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan suatu peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami kaitkan juga dengan peringatan yang disampaikan oleh Buya Yahya di dalam suatu channel YouTube yang sumbernya berasal dari Al-Bahjah TV dengan judul Gaji 3 Juta Apakah Wajib Zakat? Video YouTube ini dipublikasikan tanggal 5 Juli tahun 2021. Kami ingin mengaitkan antara praktek yang dilakukan oleh beberapa daerah termasuk di Kota Bengkulu dengan apa yang disampaikan oleh Buya Yahya dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadis riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu." Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan yang bukan berasal dari kami, maksudnya Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Atau yang dilakukan itu adalah haram. Tidak boleh. Kemudian dalam suatu channel YouTube, yaitu Bilal Channel. Di dalam channel YouTube tersebut, Buya Yahya menyampaikan kata-kata dalam menjawab pertanyaan seorang jamaahnya. Beliau mengatakan, makanya kami dengar dari PNS, potong zakat, potong zakat, potong zakat. Haram mengambil zakat dari orang yang tidak wajib zakat. Ketika nisabnya belum terpenuhi, maka Buya Yahya mengatakan haram mengambil zakat dari orang yang tidak wajib zakat. Karena ketika nisabnya itu tidak terpenuhi, berarti dia belum kena wajib zakat. Oleh karena itulah, Buya Yahya mengatakan haram mengambil zakat dari orang yang tidak wajib zakat. Belum wajib zakat Anda. Seandainya 3 jukat yang Anda terima sudah bersih, yang lainnya dijamin, Anda belum mencapai nisab. Belum wajib zakat.
Makanya kami dengar ada pegawai negeri potong zakat, potong zakat, potong zakat. Haram mengambil zakat dari orang yang tidak wajib zakat, haram. Tidak boleh. Seperti halnya kita salah menyalurkan. Ini sekarang ini double salah. Yang tidak wajib zakat kita anggap zakat, tak taunya zakat beneran disalurkan ke tempat yang tidak boleh menerima zakat. Ini kan pengurus zakat yang nabung dosa ini. Dari hadis Rasulullah SAW, kemudian apa yang disampaikan oleh Buya Yahya dalam channel YouTube yang dipublikasikan tanggal 5 Juli 2021 oleh Bilal Channel, maka kami ingin menyampaikan tanggapan respon terhadap praktek-praktek pengumpulan zakat yang dilakukan di beberapa daerah, terutama di Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu, pengumpulan zakat dilakukan dengan memotong gaji ASN. Artinya, ASN itu menerima gaji setelah dipotong zakat profesi. Kemudian oleh bendaharawan diserahkan ke Basnas sebesar 2,5% dari gaji kotor. Ini adalah salah satu contoh struk gaji seorang ASN Kota Bengkulu yang memiliki gaji sebesar Rp4.476.800, kemudian dipotong 2,5% untuk zakat profesi sebesar Rp111.920, kemudian disetorkan ke Basnas sebagaimana tampak pada struk tersebut. Nah, mari kita lihat apakah hal ini sesuai dengan sunnah atau tidak, tertolak atau tidak berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW tadi. Mari kita analisa. Zakat profesi yang dipopulerkan oleh seorang ulama besar, Yusuf Al-Qaradawi, menggunakan nisab emas, yaitu sebesar 20 dinar, atau dikonversi dengan ada yang 85, 86, ada yang 96. Kalau kita ingin berpatokan kepada fatwa MUI, yaitu sebesar 85 gram emas per tahun. Mari kita hitung. Emas sekarang ini berkisar 900 sampai 1 juta. Katakanlah kita anggap yang kecil yaitu 900. Kalau kita kalikan 900.000 dikali dengan 85 gram, maka hasilnya adalah Rp76.500.000. Nah, kalau kita ingin membaginya ke dalam bulan, berarti dibagi dengan 12. Jika Rp76.500.000 itu kita bagi dengan 12, maka hasilnya lebih kurang Rp6.375.000. Artinya seorang ASN yang sudah kena wajib zakat profesi berdasarkan fatwa MUI tadi adalah PNS yang sudah memiliki gaji di atas Rp6.375.000. Sementara gaji ASN itu dengan pangkat tertinggi 4E dengan masa kerja di atas 30 tahun itu masih berkisar 4.900.000-an atau di bawah 5 juta sedikit. Atau kita anggaplah 5 juta. Artinya, hampir tidak ada ASN ini yang kena wajib zakat profesi saat ini. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi ini tidak sesuai dengan sunnah. Atau kalau dari hadis Rasulullah SAW tadi, amalan tersebut tertolak. Yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka tertolak. Apa yang dilakukan tersebut artinya haram. Kalau kita sandingkan dengan penjelasan dari Buya Yahya dalam channel YouTube tadi, maka
dapat dikatakan bahwa praktek pengumpulan zakat dengan memotong gaji ASN tersebut adalah haram. Sebagaimana Buya Yahya mengatakan haram mengambil zakat dari orang yang tidak wajib zakat. ASN yang wajib zakat adalah ASN yang sudah memiliki gaji di atas 6.375.000 saat ini. Kalau ada pihak Basnas atau pemerintah daerah atau siapapun yang masih memotong gaji ASN untuk zakat profesi, maka dikategorikan perbuatan itu adalah haram. Dengan demikian, dana yang dikumpulkan, dana zakat yang dikumpulkan tersebut adalah dana haram. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah ASN ini sangat banyak. Sebut saja misalnya di Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu itu ASN, data yang kami dapatkan tahun 2020, itu sebanyak 4.667 ASN. Kalau semua ASN sebanyak 4.667 tersebut dipotong gajinya, di mana rata-rata gaji ASN ini berkisar 3,5 juta sampai 4,5 juta. Kalau kita rata-ratakan semuanya berkisar 4 juta. Kalau 4 juta itu dipotong 2,5%, artinya setiap ASN rata-rata itu 100.000. Mungkin ada yang 75, ada yang 125, ada yang 50, mungkin ada yang 150. Artinya rata-rata setiap ASN itu 100.000. Kalau 4.667 orang dikali 100.000, maka setiap bulan ada berarti sekitar 450 jutaan. Terkumpul dana zakat profesi dari pemotongan gaji ASN. Kalau 450 juta tersebut kita hitung dalam 1 tahun, artinya dikali 12, maka ada sekitar 5.400.000.000 rupiah. Atau katakanlah 5 miliar. Artinya, Basnas itu mengelola dana haram sebesar miliaran rupiah. Sebut saja misalnya di kota tadi ada 5 miliaran. Nah, ini kita harus hati-hati. Kami ingatkan kepada kita semua, terutama yang mengumpulkan zakat profesi ini, yang memotong gaji ASN ini, berhati-hati. Karena apa yang disampaikan oleh Buya Yahya tadi tentu ada dasarnya, ada dalilnya. Dan juga telah kami sampaikan hadis Rasulullah SAW tadi, bahwa ketika kita melakukan amalan yang tidak sesuai dengan Rasulullah SAW, yang tidak berasal dari Rasulullah SAW, maka amalan itu tertolak atau haram. Sehingga dana zakat profesi yang terkumpul dengan memotong gaji ASN yang belum wajib zakat, maka dikatakan dana itu adalah dana zakat yang haram. Artinya, sekali lagi, ada setiap tahun itu miliaran dana zakat yang dikelola oleh Basnas itu haram. Tentu kami tidak perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan haram tersebut. Semua kita sudah paham apa yang dimaksud dengan haram. Oleh karena itulah, di judul video ini kami katakan bahwa miliaran dana yang dikelola oleh Basnas yaitu dana zakat yang haram. Ini kami sampaikan karena kami ingin mengingatkan kembali di mana praktek-praktek pengumpulan zakat profesi dengan memotong gaji ASN ini terus saja berlangsung hingga saat ini. Dan kami ingin mengingatkan kembali, mari kita luruskan. Mari kita cermati dengan baik.
apakah memotong gaji ASN untuk zakat profesi ini sudah sesuai dengan amalan-amalan yang berasal dari Rasulullah SAW. Kalau tidak sesuai, maka apa yang kami katakan tadi, dana yang dikelola oleh Basnas ini adalah dana zakat yang haram. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk kita semua dalam rangka watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Sebagai manusia biasa, kami tentu mempunyai khilaf dan salah. Kalau ada yang kurang tepat penyampaian kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dukung terus channel kami dengan subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.